Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, sebelum kita melakukan konseling, izinkan saya menjaga privasi Ibu terlebih dahulu, Ibu ya. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bidan Devita selaku yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi dini gangguan psikologi, postpartum blues, depresi postpartum, kemudian yang terakhir psikosis postpartum, Ibu ya, pada nifas dan menyusui, Ibu ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu gangguan psikologi postpartum blues, Ibu ya. Jadi, postpartum blues ini merupakan gangguan mood atau efek ringan sementara yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah persalinan pertama sampai hari ke-10. Setelah persalinan ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, bingung, gelisah, letih, pelupa, dan tidak dapat tidur, Ibu ya. Jadi, postpartum blues ini terjadi pada hari pertama sampai 10 hari setelah melahirkan dan hanya bersifat sementara dengan gejala gangguan mood, rasa marah, mudah menangis, sedih, nafsu makannya menurun, dan sulit tidur, Ibu ya. Jadi keadaan ini akan terjadi beberapa hari saja setelah melahirkan dan biasanya akan berangsur-angsur menghilang dan dalam beberapa hari dan masih dianggap sebagai suatu kondisi yang normal, Ibu ya, terkait dengan adaptasi psikologis postpartum. Jadi apabila memiliki faktor predisposisi dan pemicunya itu, maka dapat berlanjut menjadi depresi postpartum, Ibu ya. Baik, Ibu, saya akan menanyakan beberapa gejala mengenai postpartum terhadap Ibu ya. Pertama, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti mudah tersinggung dan marah, Ibu? Belum pernah. Belum pernah, Ibu ya. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti merasa sedih dan menangis berulang-ulang kali tanpa sebab, Ibu? Belum pernah. Belum pernah. Baik, pertanyaan ketiga, Ibu ya. Apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti khawatir, cemas, dan gelisah? Belum pernah. Baik, kita langsung ke poin kedua, Ibu ya, mengenai depresi postpartum. Jadi depresi postpartum ini gejala yang ditimbulkan seperti kehilangan harapan, kesedihan, mudah menangis, tersinggung, mudah marah, menyalahkan diri sendiri, kemudian kehilangan energi, nafsu makan menurun, berat badan menurun, insomnia, selalu dalam keadaan cemas, sulit berkonsentrasi, sakit kepala yang hebat, kehilangan minat untuk melakukan hubungan, kemudian ada ide untuk bunuh diri. Cara mengatasi depresi postpartum ini seperti psikoterapi, Ibu ya. Yang kedua, pemberian antidepresan. Ketiga, cara mengatasi depresi postpartum secara alami yaitu istirahat yang cukup, ceritakan kondisi Anda pada orang terdekat, jangan menyendiri, dan kurangi melakukan pekerjaan. Ibu, ada poin-poin yang akan saya tanyakan juga pada depresi postpartum ini. Pertama, apakah pernah Ibu mengalami gejala depresi postpartum seperti sulit tidur walaupun sangat lelah? Belum pernah. Baik, yang kedua, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak nafsu makan? Tidak. Tidak pernah, Ibu ya. Baik, yang ketiga, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mudah putus asa? Tidak. Yang keempat, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti serangan panik, Ibu? Tidak. Tidak pernah, Ibu ya. Baik, yang selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak mampu membuat keputusan? Belum. Belum pernah. Baik, yang selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa gagal menjadi seorang ibu? Tidak pernah, Ibu ya. Baik, yang selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum seperti merasa kesendirian, kesepian, dan sendirian? Belum pernah. Baik. Yang selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak tertarik untuk melakukan hubungan, Ibu? Enggak. Pernah ya. Baik, yang selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti merasa kewalahan dan tidak mampu melakukan kegiatan pada siang hari? Enggak. Tidak pernah juga, Ibu ya. Baik, yang selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mempunyai pikiran bahwa bayi akan lebih baik tanpa dirinya? Enggak. Yang selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti mempunyai rasa bersalah dan berlebihan terhadap suatu? Tidak pernah, Ibu ya. Baik, yang terakhir, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti tidak merasa senang dengan kelahiran bayi dan tidak memiliki
memiliki bonding attachment. Bonding attachment itu seperti sentuhan antara ibu dan bayi, pendekatan antara orang tua dan anak. Enggak, Belum pernah ya. Baik, poin terakhir yang saya jelaskan di sini adalah postpartum psikosis ya. Jadi postpartum psikosis ini mengalami depresi berat seperti gangguan yang dialami penderita postpartum depresis. Terbalik. Baik, poin selanjutnya yang saya akan jelaskan di sini mengenai psikosis postpartum ya. Jadi postpartum psikosis ini adalah depresi berat seperti gangguan yang dialami penderita postpartum depresi ya. Ditambahi adanya gejala proses pikir yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa ibu dan bayinya, sehingga sangat memerlukan pertolongan dari tenaga profesional yaitu psikiater dan pemberian obat ya. Jadi postpartum psikosis ini depresinya lebih berat dari sebelum-sebelumnya seperti depresi postpartum atau postpartum blues tadi ya. Cara mengatasi psikosis postpartum ini yang pertama adalah pemberian obat-obatan, kemudian kedua terapi psikologis, yang terakhir adalah terapi elektrokonvulsif ya. Saya akan tanyakan lagi ya. Yang pertama, apakah ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti mendengar atau melihat hal-hal yang tidak benar-benar adanya serta bertindak aneh? Enggak, Belum pernah ya. Baik, yang terakhir, apakah pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti berhalusinasi dan bingung hingga muncul pikiran ingin melukai bayinya dan dirinya sendiri? enggak pernah. Tidak pernah. Baik ibu, dari semua yang ibu jelaskan tadi kepada saya akan memberikan saran ibu ya. Nah, jadi saran saya, ibu mampu mengambil keputusan metode persalinan apa yang akan ibu pilih, dan ibu tetap berfokus pada keselamatan ibu dan bayi ya Bu ya. Jadi saya akan memberikan pendidikan tentang adaptasi peran yang harus dilalui ibu sehubungan dengan kelahiran bayi, cara mengajarkan cara menyusui, kemudian cara merawat bayi, serta menjelaskan pentingnya dukungan suami dalam perawatan ibu dan bayi. Jadi ibu harus menghindari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan psikologis pada ibu, postpartum blues, depresi postpartum, dan psikosis postpartum yang sudah saya jelaskan tadi Bu ya. Jadi seperti memikirkan hal-hal yang positif saja ibu, dan jangan memikirkan hal-hal yang membuat ibu stres nanti. Jadi para ibu yang mengalami postpartum blues ini juga membutuhkan dukungan psikologis ibu ya, seperti juga kebutuhan fisik dan yang lainnya yang juga harus dipenuhi. Jadi cara untuk mengatasinya, komunikasi segala permasalahan atau hal yang ibu ingin ungkapkan kepada pasangan atau pribadi saya ibu ya. Yang kedua, bicarakan saja rasa cemas yang dialami. Yang ketiga, bersikap tulus ikhlas dalam menerima aktivitas dan peran baru setelah melahirkan. Yang keempat, bersikap fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga ibu. Yang selanjutnya, belajar tenang dan menarik nafas dan meditasi seperti mengambil yoga ibu ya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan istirahat harus cukup, tidurlah ketika baik. Selanjutnya berolahraga ringan, bergabung dengan kelompok-kelompok ibu yang baru. Selanjutnya ada dukungan tenaga kesehatan, dukungan suami, keluarga, teman-teman sama ibu. Kemudian yang terakhir, konsultasikan pada dokter atau orang yang profesional agar dapat meminimalisir faktor resiko lainnya dan membantu melakukan pengawasan ibu ya. Baik, saya sudah menjelaskan deteksi dini gangguan psikologis terhadap ibu nifas dan menyusui ibu ya. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang mengerti ibu? Cukup mengerti. Baik ibu, terima kasih telah mengunjungi klinik saya. Saya harap ibu dan menjaga bayi hingga masa persalinan nanti ibu ya. Baik, untuk konseling yang selanjutnya nanti saya akan hubungi lagi ibu ya. Terima kasih ibu. Assalamualaikum.